Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nurfaizyanugara dari kelas 1D TRPL dan NIM 362258302197. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengerjakan tugas basis data dari Bu Eka dan modul 4 DML Data Manipulation Language. Untuk tugas yang pertama, kerjakan latihan 4. Latihan 4. Pernyataan Sherlock. Secara umum, perintah Sherlock hanya difungsikan untuk menampilkan data yang ada di suatu tabel. Dan untuk tugasnya dimulai dari 4.1 memilih beberapa kolom dalam tabel. Untuk memilih beberapa kolom digunakan perintah sebagai berikut. Lakukan perintah berikut untuk memilih kolom NoKTP, nama depan, dan nama belakang dari tabel pegawai. Dan di sini nih kita membuka CMD dan mengisi database-nya dan menggunakan database yang dibikin di praktikum sebelumnya. Oh ya, dan kita show tabel dulu, dan kita menggunakan tabel pegawai. Caranya tadi select nama NoKTP, nama depan, dan nama belakang. Select NoKTP, nama depan, nama belakang, dan nama belakang itu aja. Kita from nama tabelnya, dan jangan lupa garis yang titik 2. Dan di sini akan menampilkan data-data dari kolom NoKTP, nama depan, dan nama belakang. Dan untuk memilih semua kolom dapat menuliskan tanda bintang seperti berikut. Bintang from nama tabelnya pegawai, dan untuk menampilkan semua data dalam tabel pegawai. Ini semua data dari tabel pegawai. Dan untuk 4.2 pernyataan distinct. Untuk memilih hanya nilai yang berbeda atau nilai yang unik, perintah select distinct berikut. Dan seperti contoh, dan ini contoh sebelum di select distinct. Dan ini contoh sebelum select distinct dan setelah di select distinct. Select distinct akan membuat tabel yang dua atau yang duplikat menjadi satu. Seperti contoh yang di atas ini, Maulana memiliki dua tabel yang sama yang setelah di select distinct akan menjadi satu.
Soal 4.3. Klausa where. Klausa where digunakan untuk menentukan kriteria seleksi. Dan untuk perintahnya, lakukan perintah berikut dengan menggunakan klausa where untuk menampilkan data pegawai dengan nomor KTP 1102. Di sini kita akan menampilkan data pegawai, nama depan, nomor dan alamat menggunakan nomor KTP. Select nama depan, nama belakang from pegawai, alamat, 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 alamat from pegawai, where no KTP, dan kita akan menampilkan KTP dari nomor 3. Jangan lupa untuk diakhiri dengan titik koma. Dan akan menampilkan nomor data dari kolom nama depan, nama belakang, alamat dari nomor KTP 3. Dan nomor 3 di sini Anto Ahmad Sidoarjo. Di sini juga Anto Ahmad Sidoarjo. Kondisi like digunakan untuk menentukan pencarian berdasarkan pola tertentu pada suatu kolom perintah yang digunakan seperti berikut. Tanda persen digunakan untuk menentukan wildcard sembarangan huruf. Dan di sini di perintah ini akan menggunakan kita untuk menentukan huruf yang diperintahkan. Kita select lagi yang tadi from pegawai, enter, pegawai, dari nama depan, like ini 2. Kita akan menentukan nama untuk Anto Andi Ani. Kita akan huruf A, persen, dan diakhiri dengan titik koma. Dan semua nama depan yang berawalan dengan A akan ditampilkan seperti Anto, Andi, dan Ani. Jadi bilang persen ini untuk menampilkan data yang akan ditampilkan seperti A. Untuk menampilkan nama belakang dari pegawai yang dimulai dan diakhiri atau ada kata WA, maka perintah yang digunakan seperti berikut. Dan untuk perintahnya sama seperti tadi, select alamat from pegawai, membeda where nama belakang, like. Misalnya kita akan menampilkan Maulan. Misalnya kita akan menampilkan AN. Misalnya kita akan menampilkan AH, pagar, dan diakhiri dengan titik koma.
dan semua nama belakang yang memiliki nilai atau string AH akan ditampilkan seperti Ahmad ataupun Rahmat. Simbol underscore artinya mewakili satu sembarang karakter. Lakukan perintah berikut untuk menampilkan nama belakang pegawai yang huruf keduanya namanya adalah A. Kita lakukan percobaannya seperti select, nama depan alamat, from pegawai, kita where, nama belakang, like, jangan lupa awali dengan tanda petik atau tanda petik 1 underscore. Kita akan menggunakan huruf U persen diakhiri dengan ini dan diakhiri dengan titik 2, dan semua yang nama belakang yang huruf karakter 2-nya U akan ditampilkan seperti Nurfaisi dan Putri. Tugas: kerjakan dengan menggunakan perintah DML ini. Yang nomor pertama, menggunakan data yang terdiri dari 2 atau lebih field dalam satu tabel. Misalnya mengubah nama depan Eni, nama belakang Wahyuni, alamat Sidoarjo menjadi nama depan Endarti, nama belakang Wardani, alamat Mojokerto. Untuk mengubah ini menggunakan perintah update. Awalan kita akan menggunakan perintah update nama tabelnya pegawai. Kita set yang dirubah tadi nama depan, nama belakang, dan alamat. Oh ya, sebentar. Kita akan tampilkan tabelnya terlebih dahulu sebelumnya. Select bin from pegawai. Dan sebelumnya seperti ini, dan saat kita ubah menjadi update pegawai, set nama depan Endarti, nama depan Endarti, koma Endarti, nama belakangnya Wahyuni, koma, sebelum berakhir kita akan menggunakan koma terus, dan alamat Mojokerto, kita begini, dan karena sudah selesai kita enter dan where lagi menggunakan perintah where no KTP, dan kita akan mengubah untuk yang nomor KTP 2 yang dari titik koma, enter.
Dan kita lihat lagi, nah setelah dirubah, dan seperti yang kita lihat, nomor KTP 02 ini telah berubah menjadi nama depan Endarti, nama belakang Wahyuni, alamat Mojokerto yang sebelumnya Maulana Nurfaisi. Dan untuk nomor 2 menampilkan data pegawai yang mempunyai alamat Surabaya. Untuk alamat Surabaya, kita menggunakan perintah select kita akan menggunakan perintah select belakang alamat from pegawai from pegawai where alamat Surabaya where alamat Surabaya. Sini akan menampilkan semua alamat yang di sini akan menampilkan semua data yang alamatnya Surabaya seperti Andi Rahmat beralamat di Surabaya, seperti Ani Putri yang beralamat di Surabaya. Dan untuk nomor 3 menampilkan data pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari 2 juta. Dan kita menggunakan perintah select lagi sama seperti sebelumnya. Dan gaji from pegawai where gaji lebih besar dari 2 juta. 1, 2, 3. Dan di sini akan menampilkan semua gaji yang lebih besar dari 2 juta seperti Maulana Nurfaisi dengan gaji 3 juta, Andi Wahyuni dengan gaji 3 juta, Andi Rahmat dengan gaji 3.500.000. Dan nomor 4 menampilkan data pegawai yang mempunyai alamat Sidoarjo dan mempunyai gaji lebih kecil dari 2 juta. Kita menggunakan perintah yang sama, gaji from pegawai kita menggunakan perintah where alamat Sidoarjo menggunakan perintah N gaji lebih kecil dari berapa tadi? 2 juta. 1, 2, 3. Dan di sini akan menampilkan gaji di bawah gaji lebih kecil dari 2 juta dan beralamat di Sidoarjo. Dan untuk soal nomor 5 menampilkan nama depan, nama belakang, alamat pegawai yang mempunyai alamat di Surabaya atau Sidoarjo. Dan from pegawai
menggunakan perintah where alamat beralamat Surabaya atau Sidoarjo. Alamat Surabaya or Sidoarjo. Dan di sini akan lah maaf bentar gaji from pegawai and mohon maaf ada kesalahan untuk menampilkan soal nomor menampilkan soal nomor 5, menampilkan nama depan, nama belakang, alamat pegawai yang mempunyai alamat Surabaya atau Sidoarjo dengan menggunakan perintah yang menggunakan perintah or alamat Sidoarjo. Dan di sini akan menampilkan semua alamat, semua nama depan dan alamat dengan Sidoarjo atau Surabaya. Sekian dari presentasi tugas ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.